pada abad 20, penyelidikan mengenai pertumbuhan psikis anak telah dilakukan sangat mendalam dan sangat luas, sehingga abad ini dinamakan abad anak. Penyelidikan itu telah menghasilkan pendapat-pendapat yang pasti, sehingga telah dapat dinamakan hukum atau prinsip perkembangan. Namun, kiranya perlu dijelaskan di sini bahwa hukum-hukum itu tidak mempunyai arti seperti hukum dalam ilmu alam. Hukum pada ilmu alam mempunyai sifat-sifat yang sangat pasti. Lain halnya hukum dalam lapangan psikologi. Hukum dalam psikologi sifatnya tidak begitu pasti dan banyak mengandung perkecualian-perkecualian. Prinsip-prinsip yang akan dikemukakan di sini adalah prinsip yang mempunyai arti praktek-praktek pendidikan di sekolah, dan karena sering juga dimuat dalam buku-buku mengenai psikologi pendidikan. Prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ahli itu dapat dijadikan untuk memberikan bimbingan pada anak didik. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, prinsip kesatuan organis, yaitu perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti perkembangan kognitif anak harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain atau afektif atau psikomotorik. Kemudian implikasinya, pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain. Adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Kemudian yang kedua, tempo dan irama perkembangan, yaitu menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dengan perkembangannya. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat, seperti halnya di sebuah kelas. Mereka mendapatkan tugas matematika, dan salah satu dari mereka ada yang cepat nangkap, dan salah satu dari mereka juga ada yang lambat dalam menangkap pelajaran tersebut. Implikasinya yaitu proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum, yaitu meskipun individu ini memiliki irama dan tempo yang berbeda disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Contohnya semisal Budi dan Ahmad. Budi berjalan pada umur 1 tahun, sedangkan Ahmad berjalan pada umur 1,5 tahun. Baik Budi dan Ahmad masih mengikuti pola perkembangan umum, walaupun Budi berjalan lebih cepat berjalan dari Ahmad. Implikasinya yaitu proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal, dan juga penggunaan alat peraga pendidikan bisa digunakan dalam rentang waktu yang relatif lama atau tidak selalu bergantian. Yang keempat, konvergensi atau interaksi, yaitu antara pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Contohnya, ada anak mempunyai bakat yang sangat baik, namun lingkungannya tidak menguntungkan, maka anak tersebut tentu tidak dapat berkembang dengan baik. Implikasinya yaitu pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. Semisal pembagian jurusan di SMU yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, prinsip kematangan. Proses pendidikan harus sesuai dengan kematangan peserta didik. Contohnya, anak usia 7 bulan baru bisa duduk, dan dia tidak boleh dipaksa untuk langsung berjalan.
Maksudnya apa? Pada prinsip kematangan ini, proses pembelajaran baru dapat berfungsi sebagaimana mestinya bila anak telah mencapai tingkat kematangan untuk belajar. Yang keenam, setiap perkembangan terhadap hasrat untuk A. mempertahankan diri, B. mengembangkan diri. A. mempertahankan diri adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan istirahat. Sedangkan yang B. mengembangkan diri yaitu adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya yaitu jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya kedua hasrat atau kebutuhan tersebut. Yang ketujuh adalah fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Contohnya, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Implikasinya yaitu proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ke-8, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi, yaitu dengan bertambahnya umur, perkembangan individu akan semakin maju juga, sehingga terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Seperti ada bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya dapat dipisahkan atau gerakan tangan saja atau koordinasi gerakan yaitu tangan dan kaki secara bersamaan. Implikasinya yaitu proses pembelajaran harus memperhatikan diferensiasi dan integrasi. Semisal dalam berhitung ada proses pembelajaran tambahan, kurang kali, dan bagi secara terpisah, tapi kemudian perbagian diintegrasikan dalam perhitungan yang makin kompleks. Kemudian yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Implikasinya yaitu para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada para peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahap perkembangannya yang sudah dirancang secara terencana. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya.